Nah, suku-suku Yahudi yang ada di Indonesia itu di mana aja? Ada di kebanyakan di Indonesia Timur ya. Kayak di Ambon, di Papua ada, terus di Manado. Paling banyak di Manado. Di timur ada kan? Ada. Pokoknya Indonesia bagian timur lah kebanyakan. Ada. Di NTT, ya. Ada, Di NTT ada nggak? ada. Ada. Oke, suku apa di NTT itu? Nggak tahu aku. Lanjut aku nggak tahu. Nah, saya suku Rote, ya, saya suku Rote. Saya suku Rote. Itu ada keturunan Yahudinya. Oke, berarti bisa bahasa Ibrani. Atau beda-beda hibrid. Saya orang Indonesia, saya tidak pelajari bahasa Ibrani. Ya, kayak orang Islam kan mereka tahu Tetapi Arab. Mereka gini, bahasa gini Arab. bro, dari garis keturunan, ya, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa yang putih itu ada di Ambon, ada di Manado, ada di Papua, ada di Kiser, ada di NTT. Makanya kalau kamu googling salah satu ya suku Yahudi yang terhilang Ya itu itu juga hubungannya ada apa? di NTT, Kita kan nggak ngomong yaitu suku pribadi. Rote. Kita lagi nggak ngomong masalah pribadi. Gini kita lagi membahas soal firman Tuhan nih kan dalam hal ini. Ya makanya kan kamu ini bicara atas dasar Yahudi, ya kan? Dan Ya memang kamu makanya pasti tidak akan mengakui Yesus. ya, ya semua sebagai apa diakuinya? Ya, kira-kira menurut kamu janji, janji ya, nubuatan kedatangan Mesias itu sudah datang atau belum? Mesias ya akhir belum datang, tapi Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi semua nabi, semua raja dan semua imam yang diurapi itu Mesias karena artinya yang diurapi. Tapi Mesias akhir yang akan datang, raja yang akan datang itu belum datang. Baik, ketika Yesus lahir, 3 orang Majus dari sebelah timur itu datang dan mereka mau ketemu Herodes, datang ketemu Herodes. Lalu mereka bertanya kepada Herodes, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Terus Orang Herodes memerintahkan, sebentar. Terus Herodes memerintahkan kepada ahli-ahli Taurat bertanya, di mana janji kedatangan Sang Mesias itu? Jadi Sang Mesias yang sebenarnya sudah datang, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi itu untuk bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan, karena mereka berpikir selalu beranggapan bahwa Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Seseorang yang kuat, yang seperti mungkin kayak Raja Daud, untuk berperang melawan penjajah dan membebaskan mereka. Tetapi harapan mereka supaya Yesus bisa lakukan itu ternyata tidak. Karena tujuan Yesus datang, dia bukan untuk membebaskan dari penjajahan, tetapi membebaskan semua umat manusia dari penjajahan dosa. Maka itu tujuan Yesus datang itu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Oke, kesalahannya di Sehingga sini. ketika, Kesalahannya di sini. Kenapa nah, mendengar gini bang, orang majus kan menyembah api, berhala. Kenapa kalian patokannya orang majus menyembah dewa api? Kan kacau ini. bentar. 3 orang Majus itu adalah ahli perbintangan, ya. Iya, tapi kan mereka Tiga. menyembah berhala. Menyembah berhala, Nah, dewa sebentar. Oke. dewa api. Bayangkan saja, Nah, kenapa? mereka Nah, itu ahli perbintangan. Sebentar, Bang. Mereka itu ahli perbintangan. Dan mereka itu tidak ada hubungannya sama orang Yahudi. Tetapi ketika mereka mendapat petunjuk, ya, melalui bintang itu, ya, di situ mereka berpendapat bahwa ini ada sesuatu yang masif, yang besar terjadi di Israel, sehingga mereka mengikuti arahan bintang itu, sehingga membawa mereka sampai ke Israel, dan mereka bertanya kepada Herodes tentang Panjang kali raja yang cerita baru kau, dilahirkan Kingdom. itu. Nah, orang Majusi Poinnya yang tidak ada apa gitu loh. hubungannya, sebentar, Jangan orang banyak Majusi ngarang lah. yang tidak ada hubungannya sama orang Yahudi, orang Israel saja, mereka itu bisa tahu ada hal penting yang terjadi di Israel. Makanya mereka berusaha datang untuk mencari yang penting itu. Ini apa ribut apa nih? Feedback apa nih? Oh, YouTube kali tuh kabelnya.
Enggak. Please. Halo, Udah bilang udah. Mau lagi. itu dari siapa Kayak tuh? pakai headset. Oh iya. Saya ada telepon tadi Bang Billy. Mungkin bunyi sinyal kan jadi kayak gini, gitu. Bang. Iya. Jadi gini Bang Yusuf, Jadi gini ya, Bang. kita tahu Saya rasa orang Majus itu bahwa adalah penyembah api. Ya. Gantian dong. Orang Majus itu penyembah api, dewanya api, Tuhannya api. Nah, kok dijadikan acuan kebenaran Tuhannya Abraham dan Yakub? Pasti nggak benar, karena mereka Tuhannya adalah api. Nah, kenapa penyembah berhala itu jadi patokan Mesias kalian? Gitu. Gini Bang ya, Hmm. bukan hanya Anda saja, tapi nenek moyang Anda sendiri juga sudah menolak Yesus. Makanya kalian juga sudah didoktrin untuk menolak Yesus sampai hari ini. Ya. Masalahnya di Tetapi mana tertulis syukur. dalam kitab para nabi Israel ada nggak nama Yesus tertulis? Ya, jujur sama saya, ada nggak nama Yesus tertulis? Lah, Yesus itu kan dari bahasa diambil diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Inggris diambil dari bahasa Inggrisnya itu kan Jesus. Dari bahasa Ya, Yunani kan kan di dalam kitab para nabi Israel nama Ibrani. Yesus. Nama asli Yesus itu kan Yeshua HaMashiach. Iya, di mana? Di mana di dalam kitab Tanakh, kitab para nabi Israel ada nama Yeshua HaMashiach. Terus Ada kalau atau tidak? Kalau nggak ada, Yahweh bilang itu, aja nggak ada. Yahweh itu dalam bahasa Ibrani kan Yahweh Yahweh siapa itu lagi? artinya apa? Yahweh, Bang? Nggak, Yahweh siapa lagi itu? Oke, Tuhan yang dikenal oleh Yahudi sendiri itu namanya apa? Adonai, Hashem, nggak pernah Yahweh. Iya, Adonai itu kan sebutan. Karena nama Tuhan itu begitu sakral oleh orang Israel, Bani Israel. Katanya Sehingga akarnya mereka dari menyebut Tuhan itu Yahudi Adonai, tadi. Elohim, Bingung orang Yahudi, El Shaddai. Yahweh itu apa? Yahweh itu apa? Bingung orang Yahudi, katanya agamanya akarnya dari Yahudi. Bikin bingung Yahudi, Yahweh itu apa? Oh ya, berarti memang ini Yahudi yang nggak ada pengetahuan tentang kitabnya sendiri sebenarnya. Oh, nggak ada pengetahuan Bang Billy. Oh iya, makanya dia sendiri juga nggak tahu. Nggak tahu Bang siapa Billy itu dia. Yesus. Padahal semua nubuatan tentang Yesus itu ada di dalam kitabnya dia sendiri. Ya, di dalam Mazmur ada, di dalam Boleh saya tanya, Musa Pak Ustadz? ada, Pak Ustadz. nubuat Hosea ada, Ini Yesaya ada. kitab sucinya orang Yahudi itu apa namanya? Ya, Kitab suci orang Yahudi apa namanya, Abang? Ya, Abang kitab Yosef. Yahudi, kitab Yahudi Apa- itu kan apa ada nama kitab suci orang Yahudi? Taurat, kitab para nabi dan Ini nanya ke siapa ini? dan Bang? Mazmur. Saya tanya Bang Ini Yosef, bukan bentar. Bang Kingdom ya. Saya tanya Bukan Bang Bang Yosef. Salesius kau Bang open cam Yosef, dulu lah. Bang. Ngomong kagak open cam kau. Hah? Bukan dulu kameranya. Iya. Sorry Siapa Bang. tahu mukamu rata hari ini. Oh ya, buka dulu Bang. Iya. Enggak, saya tanya Bang Yosef dulu, Bang Yosef. Ini kan orang Yahudi. Ya Yosef ya. Orang Yahudi. Pertanyaan saya Bang Yosef, kitab sucinya orang Yahudi itu apa namanya? Ada Tanakh, ada Mishnah, ada Gemara, ada Talmud. Ada tamu. Oh, banyak berarti. Banyak, belum lagi Midrash. Terlalu banyak. Belum Kalau nanti Taurat ada, itu masuk enggak, Abang? Kalau Taurat itu masuk enggak? Torah iya kan Tanakh itu akronim dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tanakh itu Ya. singkatan dari Torah. Sekarang kalau Torah itu apa-apa saja kitab. Dari Bereshit sampai Devarim. Ya namanya apa saja kan itu kan kitab Musa toh. Kitab Musa itu kan Torah toh. Ya, Iya, apalagi ngomong yang disebut Moshe Rabbeinu. Pentateuch gitu kan. Nah, yang saya tanya Jadi- itu ada berapa kitab? Ada berapa kitabnya di dalamnya itu? Kitab Torah. Torah 5. Makanya Ada namanya berapa Pentateuch. 5. Kitab Musa itu loh ada berapa? Yang disebut dengan Torah itu ada berapa kitab? 5 apa saja?
Bereshit, Apa Shemot, namanya? Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ya, 5 toh, 5. Satu apa? Bereshit, Kok suaranya agak anu Pak Ustadz ini, Bang Yosef ini. Apanya? Jelas kok. Coba sebutkan 5 kitab Musa itu apa saja? Bereshit, Kitab Musa, 5 kitab Musa itu ya, 5 kitab Musa itu apa saja? Wakra. Coba sebutkan. Hah? Hah? Ada 5 kitab Musa. Coba abang sebutkan. ya. Bereshit, Apa? Shemot, Vaikra, Devarim, Bamidbar. Itu kan dalam bahasa Ibrani kan? Oh, itu bahasa anu ya, bahasa Yahudi ya. Bahasa Ibrani kan? Bahasa Ya. Ibrani. Oke. Itu bahasa Kalau- Ibrani itu ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani, dalam bahasa bahasa Inggris. Indonesia, abang, bener. Ya, ya. Orang Diterjemahkan nggak ada ke dalam bahasa bahasa Indonesia itu ada 5 memang, benar. Ada 5. Dengar dulu. Ada 5 memang benar. 5 ya. 1 Kejadian. 2 Keluaran. 3 Ulangan. 4 Bilangan. 5 Imamat. Itu kitab Musa. Salah. Dan itu semua, ada di sini, abang. Salah. Korban terjemahan ini. Dengar dulu. Korban terjemahan. Ini semua ada di sini, abang. Jadi, Iya, Bang. Jadi Tapi kalau Bang Pak salah. Ustadz mengatakan, Mamat. iya, dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Itulah 5 kitab Musa. Salah. Dan weh, itu semua, salah. itu malu-malu nih, semua Pak Kingdom ada aja di tahu. dalam Alkitab. Pak Kingdom aja tahu urutannya tuh. Pak Kingdom tahu. Kamu urutannya Kejadian, salah. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah. Iya toh. Apa toh? Ada 5 kitab Musa kan toh, 5 kan toh. Dan itu semua, dengar, itu semua ada di dalam Alkitab. Dan 5 kitab Musa itu disebut dengan Perjanjian Lama, abangku. Apakah sama itu? Perjanjian Lama? Tidak sama, tidak sama. Nggak kenal juga. Tidak ada perjanjian lama, perjanjian Tidak baru. sama. Orang Yahudi kitabnya tanah. Jadi gini, Bang. Mulai dari Bang Bereshit sampai di Prehayamim. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu hanya dikenal di dalam kekristenan. Ya. Betul. Hanya dikenal dalam Ya. kekristenan. Kalau Yahudi mereka Artinya hanya kan, memang memahami begini kitab ya, Tanakh Pak atau Yusuf, Torah itu, Pak Ustadz kitab ya. para nabi dan kitab Ya. Mazmur Daud. Bukan Mazmur, Pak, Tehillim. Ya, itu kan punya Daud kan? Ya, Tehillim. Ya. Artinya gini Pak Ya, Ustadz, kalau kalau Pak Shemot Ustadz itu ada mengatakan, terjemahan nama-nama. Shemot itu Ya. bukan keluaran, tapi nama-nama. Shemot, Shem itu nama. Mot itu nama-nama, jadi jamak. ya memang itu kan diterjemahkan itu abangku ya. Jadi 5 kitab Musa itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka lahirlah yang namanya Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Mazmur dan Imamat tadi toh. Jadi itu Kejadian, diterjemahkan ke Keluaran, dalam bahasa Imamat, Indonesia. Bilangan, Ulangan. Abang. Itu loh. Ya, Jangan salah urutannya, bahaya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. ya, Coba ulang, oh ya ulang. itulah. Jangan ulang. Urutannya seperti itu boleh. Artinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Asalnya memang Alkitab ini kan asalnya itu bahasa Ibrani ya, abang. Bahasa Kitab Ibrani. itu bahasa Arab, nama lain dari Al-Quran itu Alkitab. Iya, Bukan iya. Jadi kitab Nggak suci bisa. orang Kristen itu Alkitab itu Al-Quran, nama lain dari Al-Quran itu Alkitab. Coba tanya Pak Ustadz tuh.
Udah, Ya, kita mau oke. ke situ. Jadi gini, Kebetulan kitab ada suci, Bang Budi, kitab suci Bang orang Salsius. Kristen itu abangku. Ya, kitab suci Bang orang Salsius, Kristen sebentar. itu bahasa asli. Ya, bahasa aslinya itu adalah bahasa Ibrani. Ya toh. Betul. Terus karena bahasa Ibrani adalah bahasa daerah, itu akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena Yunani pada waktu itu adalah bahasa persatuan. Ya toh. Sehingga Bahasa diterjemahkanlah ke dalam bahasa Yunani. Nah, dari Yunani itulah muncul ada bahasa Inggris, ada bahasa Portugis, ada bahasa Belanda, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Jadi sumbernya itu ya dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Maka semua negara memiliki bahasa tersendiri. Asalnya itu adalah bahasa Ibrani. Seperti itu, Abang. Dari mana bahasa Ibrani itu? Awalnya adalah bahasa Aramaik. Ya, karena Yesus pada waktu itu dia menggunakan bahasa Aramaik. Bahasa daerah. Ya toh? Diterjemahkanlah ke Ibrani, dari Ibrani ke Yunani. Nah, dari Yunani inilah tersebar ke seluruh dunia. Bahasa Portugis, Inggris, bahasa Jepang, ada semua, bahasa Cina, ada semua di situ. Diterjemahkan. Gitu loh abangku. Jadi misalnya satu itu bahasa aslinya apa? Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Maldivan, Portugis lain lagi. Itu Jepang lain lagi namanya. Tapi artinya sama, yaitu satu. Begitu loh. Jadi kalau Pak Ustadz mengatakan kitab suci orang Kristen Spanyol separuh nyolong, sorry Pak Ustadz. Ya, Ya, sorry emang. Pak Ustadz. Sorry. Apa haknya Sorry. coba? Oh, apa haknya kalian memakai kitab Yahudi? Apa haknya kalian? Oke, Baca aja kagak Hanya bisa. Dengar dulu. Pak Oh. Ustadz, hanya begini. Ibunya Yesus orang Yahudi. Bapaknya Yesus orang Yahudi. Ya. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Mereka berhak nggak menggunakan kitab itu? Saya tanya Ya. Anda. Mereka jadi Yahudi Kristen? berhak. Kalau Yesusnya orang Yahudi, Loh, mereka berhak nggak menggunakan kitab itu? Iya, mereka berhak menggunakan kitab itu karena mereka Yahudi. iya, Lah, sudah. kau apa? Kau apa? Coba. Loh, kami kan pengikut mereka toh. Kau ini Yahudi atau bukan? Loh, saya pengikut mereka, Bang. Saya pengikutnya, pengikut. Pengikut nggak ada haknya memakai kitabnya. Nggak ada. Sama dengan Pak Ustadz. Kau Pak ini Ustadz bukan apa? orang Arab Oke. tuh, tetapi ngikuti Berarti- Muhammad kan. Bang Salesius, sebentar Bang. Bang Salesius sebentar. Berarti Bang Yusuf juga nggak boleh pakai Quran karena Quran itu untuk Arab. Lah, Iya. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk Arab. Lah, Iya, memang untuk semua dunia tuh. Tapi Pak Ustadz kan orang Aku Kalimantan tahu toh. tuh. Kalau Yesus Pak kan Ustadz hanya orang untuk Kalimantan. Israel toh. Beda. Kan Jadi kamu begini. di Al-Quran juga kan mengatakan ini Muhammad hanya untuk Arab saja. Nggak ada. Ada Pak Ustadz, Pak Ustadz nggak jujur itu. Nggak ada Al-Quran itu ya. Menyembah. Nggak Al-Quran itu. Untuk Ini kau diam orang dulu. Arab Diam itu, nih aku aduh. jelaskan. Ya, nih. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ya, min qablu hudal sebentar, Bang linnas. Salesius. Sebagai petunjuk untuk manusia, oke Bang Yusuf. bukan untuk Bang Yusuf. Arab. Bang Yusuf. Satu Aduh, pertanyaan. min qablu Ya. hudal linnas, bukan hudal Arabi. Oke. Ini pertanyaan ini buat Bang Yusuf nih, Bang Yusuf. Bang Yusuf. Kan kalian mengklaim bahwa kitab Yahudi itu berarti untuk Yahudi saja. Oke. Ya iyalah. Anda berkata, iya sebentar dulu. Anda berkata kami Kristen sebenarnya nggak boleh pakai.
Ya, berarti Nah, Yahudi itu apa untuk hubungannya Yahudi. kalian? Apa haknya? Ya, Coba. sebentar dulu. Jangan dulu dipotong. Artinya bahwa kalau memang khusus untuk Yahudi, semua berita, pesan, apapun itu pasti untuk Yahudi. Tidak boleh keluar dari Yahudi. Iya. Lalu kenapa kalian mengklaim bahwa ketika Musa berkata seorang nabi seperti aku ini akan kubangkitkan di tengah-tengahmu. Terus kenapa kalian mengklaim bahwa nubuatan itu merujuk kepada Muhammad? Oke, Bang Billy, Anda seorang Yahudi. Diklaim oleh Bang Yusuf sendiri juga dan teman-teman bahwa itu nubuatan untuk Muhammad. Menurut Abang? Nanti yang Bang Billy putus-putus, Bang. 18 tuh ya. Ulangan 18 atau Iya. 18? Halo. 18 sampai Ya, 19 itu. lanjut. Ya. Pengganti yang sama seperti Musa yang akan kubangkitkan itu Yehoshua ben Nun. Karena kita tahu pengganti Moshe Rabbeinu atau Musa adalah Yehoshua ben Nun, bukan Yesus ataupun Nabi Muhammad gitu. Sebentar, Bang. Sebentar. Menarik ini. Itu kan Kalau Abang merujuk- kepercayaan sebentar. Yahudi dah. Kalau Udah tuh Abang di- merujuk kepada beliau bilang. Yosua bin Nun, seorang nabi seperti ini akan kubangkitkan. Artinya sebenarnya Yosua belum ada. Seharusnya. Yosua belum- Tetapi saat itu Yosua Yosua adalah belum murid jadi Musa nabi. sendiri. Gimana? Ketika Musa menempangkan tangannya ke atas kepala Yehosua, tanda semika itu penumpang tangan. Jadi kenabian Musa berpindah turunkan kepada Yehosua. Makanya di dalam ajaran Torah dikatakan gini, Moses kibia Torah misine Musa Yehosua, Yehosua liskenim. Jadi Musa menerima Torah di Sinai diturunkan kepada Yehosua. Nah, Yosua. jadi Yehosua ben Nun, bukan kepada Yesus. Gitu. Oh, oke, baik. Nggak apa-apa. Saya ikut permainannya Abang. Abang mengklaim bahwa itu untuk Yosua, nggak apa-apa. Nah, coba Abang bantah Bang Yusuf sekarang yang ada nih. Ya, karena dia sendiri juga mengklaim bahwa nubuatan itu untuk Muhammad. Pendapat Abang? Bagaimana Islam Anda itu tidak ada- meng-counter statement Islam itu tidak ada narasi hukum. dari Bang Yusuf? Gini. Kalau Islam itu tidak ada hubungannya dengan tanah, tidak ada kepentingan mereka terhadap tanah. Dia tidak, mereka berdiri sendiri kitabnya. Berdiri sendiri kitab Quran. Dengar Bang Yusuf? Nah, ada. Iya. Dengar Pak Bang Yusuf Yusuf? nggak ada hubungannya ya. Nah, sekarang gini ya, Nggak ada Pak hubungannya, Idam, nggak saya ada tanya hubungannya memang. Pak Yusupi ya, Pak Yusupi katanya tadi tidak ada Betul. dalam Al-Qurannya. Ini saya baca, Bapak, baca di An-Naml ayat 91, Pak Ustaz. Apanya? Bahwa An-Naml. Nabi Muhammad itu Satu, diutus satu, hanya satu. untuk negeri Mekah. Satu-satu. Pak Jadi Ustadz. orang Islam itu tidak perlu tanah. Ya, tidak perlu Pak Ustaz Torah. Yusupi, dengar, Berdiri Bang sendiri, Yosef, pemahamannya berdiri diam sendiri. dulu ya. Nah, tapi kalau kalian tidak bisa hidup tanpa kitab orang Ya. Yahudi, tidak bisa hidup Nah, tanpa makanya gagal gitu, konsepnya gagal Benar, kalau benar, tanpa abangku, kitab benar. Yahudi. Jadi gini, saya mau jelaskan Yosef ya. Saya mau jelaskan Yosef dulu ya. Jadi kitabnya Musa itu adalah landasan untuk kitab perjanjian baru. Jadi tanpa ada perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak mungkin ada. Ya makanya Makanya dalam teologi Kristen, dengar dulu Pak Ustadz ya. kalian Dalam bergantung teologi kepada Kristen perjanjian itu, lama gitu. Kalau nggak ada perjanjian lama, dengar gagal dulu total Pak ajaran Ustadz, kalian. dengar dulu. Makanya Perjanjian lama harus nyolong itu- dulu gitu loh kitab dengar Yahudi. dulu lah Pak Ustadz, gimana sih Pak Ustadz ini? Harus nyolong Jadi, kitab Yahudi dulu kalian. perjanjian lama itu, dengar dulu Pak Ustadz yang ganteng, aduh. Gini loh, perjanjian lama itu adalah menceritakan tentang nubuatan. Itu nubuatan siapa? Tentang Mesias. Itu dia menubuatkan. Makanya perjanjian baru itu adalah penggenapannya. Makanya saya bilang tanpa ada perjanjian lama, maka perjanjian baru itu tidak mungkin ada. Karena perjanjian baru itu hanya menggenapi apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Salesius, gak Itu. cocok. Satu lagi. Sedikit Jadi, Bang Billy ya. makanya di satu Bentar. kitab kami Saya tanggapi. ini namanya Saya tanggapi Alkitab. dulu Salesius yang Dengar- gini. dengar dulu, Pak Gak Ustadz. cocok. Bentar Biar- dulu biar kamu Pak Ustadz kebanyakan paham ya. narasinya Jadi gini. Alkitab Biar itu kamu terdiri tahu. dari- dengar dulu saya dulu. Jadi, Sabar dulu kamu banyak ngomong udah Alkitab dari itu tadi. terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu loh.
loh. Gini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Salesius, Tuhannya Begitu perjanjian loh, Pak lama, Ustaz. Tuhan Bang Billy dengan Tuhannya Kristen itu beda. Tuhan Bang Billy itu ya dia tidak sama dengan apapun berkuasa. Terus juga Tuhan yang Bang Billy itu kalau kita lihat di Keluaran 33 nomor 20 itu tidak dapat dilihat dengan mata. Tuhan Bang Billy kalau ada melihat manusia, manusianya akan mati. Lah, coba Tuhan kalian di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Ya. Jadi gini Pak Ustadz, saya jawab. Kalau Bang, saya jawab. kalau Tuhannya Bang Kenapa? Billy kelihatan manusia, manusianya yang mati. Nah, kalau Tuhan kalian ya kalian melihat Tuhan, Tuhan kalian yang mati, bukan manusianya. Beda udah. Nah gini Pak Ustadz, saya mau jelaskan ya, mengapa Tuhan yang tadi kata Bang Willy tidak bisa dilihat, ya kan? Itu memang di perjanjian lama itu Tuhan tidak pernah nampak, tidak pernah nongol, tidak pernah muncul di hadapan orang, ya toh? Nah, mengapa dia menjadi ingin seperti manusia? Karena dia mau memperkenalkan dirinya. Ini loh aku. Bang Willy kan tidak pernah tahu toh Allah itu seperti apa. Kan tidak tahu Bang Willy. Pak Yusuf Pigo juga nggak tahu Allah itu seperti apa. Makanya dengar dulu. Kata Yesus begini Allah Bang apa Willy. Yesus? Kamu Allah apa Yesus? Dengar. Tadi dulu, kau bilang sebut Allah tadi. Allah ya toh, Allah Bapa itu kan toh. Allah dibacanya Makanya Allah. Yesus. Ya dengar dulu. Anda harus Jadi paham. yang benar dulu. Tuhanmu. Kata Yesus begini. Taruh. Tuhanmu siapa? Yesus, Elohim atau Allah? Elohim. Di mana ayatnya dalam Alkitab kalian? Dalam Elohim. Alkitab kalian, Jadi, dalam Alkitab kalian pada mulanya Kata Yesus. Allah. Dalam kitab kalian berbunyi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Pada mulanya, dengar dulu abangku. Ada pada mengangkat mulanya Yohanes Allah. 1, dengar. Iya, pada mulanya Yohanes 1 kan tuh. Yohanes 1 ayat 1 di situ bunyinya apa? Pada mulanya adalah Allah. firman. Dengar dulu. Ah. Dengar dulu. Iya, Pada iya. mulanya adalah firman. Firman bersama dengan itu bersama-sama dengan Allah. Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya, berarti Ya, toh? Allah Tuhanmu. Firman itu adalah Allah kan? Iya, berarti Tuhanmu Allah. Lah, bahasamu Ya, Allah apa itu? sesembahan. Allah itu apa Allah bahasanya? itu gelar sesembahan. Allah itu nama Tuhan orang Islam. Tidak, dalam bahasa Yahudi itu Allah itu apa namanya? Elohim, Apa? Hashem, Apa? Elohim. Hashem, Elohim Adonai. Beda Bang Billy. Iya, Ilah. sama saja abangku. Allah Elohim. Oh Ya ya toh? udah berarti Adonai itu sama artinya. berarti Karena kau sudah menyembah. diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Iya, berarti Tuhanmu Allah, betul? Artinya sama. Iya, berarti Tuhanmu Artinya Allah. Elohim. Iya, berarti Tuhanmu Allah. Bukan Allah, Allah. Lu kenapa Bang Billy, ketawa? Bang Billy, sebentar. Bahasa Inggris. Abang. Allah itu Satu di apa? abad ke-7 abangku. Allah Bahasa itu Inggris. adanya di abad ke-7. Bahasa Inggris satu apa? One apa one? Atau Bahasa ditanya. Inggris. Hah? Ya tulisannya Bahasa Inggris one, satu. tapi kan bacanya one. One, pinter. Begitu juga Allah. Pinter. Allah itu bahasa Arab dibacanya apa? Allah. Iya, munculnya di abad ke-7. Makanya Munculnya belajar. di abad ke-7 abangku. Tahu nggak? Munculnya di abad Nggak ada Allah. ke-7. Allah itu nggak ada. Allah tuh nggak ada, yang ada Lah. Allah. Seperti orang Arab. Gitu ya Bang Billy. Makanya Gitu pada loh. mulanya Jadi- Allah menciptakan langit dan bumi, ya sudah memang Allah Tidak menciptakan ada langit dan Allah bumi. dalam Alkitab, tidak ada Allah. Aduh gimana sih? Bener ya? Oh, iya ya, kita baca nih. Saya punya Alkitab nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh. Iya memang. Pada mulanya adalah Iya. firman dalam Alkitab saya ya. Anda buka di Iya. Yohanes 1 ayat 1 kalau punya kamu.
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. adalah Allah. Allah. Bukan Nah, Allah. kan bahaya ini. Bahaya. Orang Islam nggak Gini mau loh, Tuhan gini loh, gini loh. diduakan. Nggak boleh. Pada Nggak boleh pada menduakan mulanya Tuhan. adalah Nggak firman. Dengar dulu, dengar. Ah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Elohim. Ya toh? Dan firman itu adalah Elohim. Sama. Udah malu, udah malu. Udah nggak mau pakai Pada Allah mulanya dia. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Oh. Elohim. Sama toh? Allah. Lah, Enggak, di kitabmu tulisannya apa dia? ah, kalau di abad ke-7, berkata Allah, benar. Abad ke-7 baru muncul itu. Itu. Jadi Emang munculnya apa tujuh Allah itu di katanya? abad Bang ke-7. Yusuf, apakah benar Allah? Udah, cukup. Bang Billy, saya mau tanya aja Bang Coba Billy. kita tanya Yusuf. Bang Billy, sebentar. Bang Billy. Kenapa Bang Billy nggak kembali ke Israel? Tanya apa tadi Bang Billy? Saya masih Bentar. harus Jangan mengurus fokus ke ibu Tunggal. saya yang sakit. Karena gini, karena semua Itu suku- tadi Allah baru ada abad ke-7. Apakah benar Allah itu baru ada abad ke-7 kata Celsius? Nah, salah. Yang namanya Allah itu dia tidak terikat Allah itu ruang kan dan waktu. muncul di abad ke-7 Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran itu Allah itu toh. Allah Itu itu muncul di bukan abad muncul di ke-7, abad Pak ke-7. Ustadz. Iya. Karena apa? Istilah Karena di Allah Al-Quran itu, kayak gini. apalagi Allah kayak gini. SBT kan tuh. Kayak gini. dengar dulu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Gitu. Ya, Bukan benar, muncul memang, di Pak abad Ustadz, benar, ke-7. sama. Jadi sebelum Jadi di abad ke-7 kan Allah SBT sebelum toh, bumi jadinya ada, dia sudah menciptakan, dia sudah ada gitu. Oke, baik. Lah iya, Baik, Bang Pak Yusuf. Ustadz, saya mau tanya Ini- Pak Ustadz. Kenapa Bang di Salesius, abad Bang ke-7 Salesius, ada bentar. SBT-nya? Bang Salesius, Ada bentar. SBT-nya, Bang kenapa? Salesius. SWT Bang Saleh. itu apa Jangan sih, kamu sebentar tahu nggak? lupakin dong. Biar jelas Kamu dulu, tahu nggak biar jelas SWT dulu. itu apa? SWT itu apa? Allah SBT. Di kitab-kitab sebelumnya, kitab para nabi sebelumnya tidak ada SBT. Hanya Allah SWT itu saja. apa? Lah ini nggak tahu kan Pak Ustadz yang tahu toh. Kamu nggak tahu Kenapa SWT kalian itu? menambahkan SBT di belakang? Kenapa? Tahu kok ngomong. SWT itu dari bahasa apa? Dari bahasa apa? Ya, iya Bentar Bang jelaskan Billy, aja Pak saya Ustadz. ajarin Karena- dulu mereka nih. Karena kitab sebelumnya Pak Ustadz, kitab-kitab para nabi sebelumnya tidak ada Allah SBT, tidak ada. Nah, Adanya SWT di itu apa? abad ke-7. SWT itu apa artinya? Artinya apa SWT? Lah, Apa makanya arti Pak SWT? Ustadz jelaskan kenapa itu ada. Kayaknya jangan nggak usah sok tahu kau. Loh, kan memang SBT kan kamu toh. Makanya ya jadi ya Lah ya SWT kenapa itu ditambahkan SBT di udah abad aku jelasin ke-7? nih Kenapa? nih ku jelasin. Nah, silakan. Ku jelasin SWT itu ya adalah singkatan Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu itu artinya maha suci dia, wa ta'ala dan maha tinggi dia. Tuh. Lah iya tapi kan di kitab-kitab sebelumnya Pak Ustadz. Jadi Kitab- Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha suci lagi maha tinggi. Lah iya, Itu kenapa ada di perjanjian ditambah-tambahin? lama ya. Lah, Nah, kenapa di ditambah-tambahin? perjanjian lama pun juga ada gitu. Loh, Oke. saya tanya, Udah, mengapa di cukup. abad ke-7 nambah-nambahin nama orang? Pak Kayak Isa Salesius. alaihissalam Pak ada di Salesius. situ. Pak Salesius, sebentar. Musa alaihissalam, kok nambah-nambahin? Nah, makanya kan Ya. nih Kenapa, ya wa Pak Ustaz? ta'ala contohnya kayak gini nih ya. Kalau Lah di iya, kenapa di kitab perjanjian ditambah-tambahin lama. Pak Ustadz? Nih, karena memang namanya mah yang maha tinggi. Gimana sih? Lah nggak ada di kitab
sebelumnya Nanti nggak ada Pak ini, Ustadz. ini yang maha tinggi kan gitu ya, wa ta'ala yang maha Kamu kan tinggi, suka nambah-nambah yang maha tinggi. Terus ya apa, kalau di perjanjian Tuh, lama sudah Tuhannya tahu maha tinggi Allah itu gitu. maha tinggi, Pak Tuh, Ustadz. maha Sudah tinggi, tahu dia itu maha tinggi. kuasa, Maha ya. agung, Makanya maha dalam besar, bahasa maha Arabnya itu wa segala-galanya. ta'ala kayak gitu. Nah, Gitu. jadi wa ta'ala itu yang maha tinggi. Nah, gitu. Oke? Maha Wa kuasa, ta'ala. maha tinggi. Wa ta'ala itu kan Maha muncul tinggi, di abad tuh. ke-7 Abang. Tuh. Pak Ustadz. Tuh, ya. Itu Jadi yang muncul maha di abad tinggi. ke-7 itu. Oh iya, yang perjanjian lama ini muncul abad ke-7 kah? Gak ada. Di situ dia maha Bentar dulu, saya mau tanya, perjanjian lama ini abad ke-7 munculnya. Saya tanya samamu, perjanjian lama ini abad ke-7, abad Itu ke-7 kah yang maha munculnya? tinggi. Maha tinggi itu bukan SBT. Iya, maha tinggi itu bahasa Arabnya SWT. Tuh. Lagi kenapa ditambah-tambahin SBT bareng itu apa maksudnya? Subhanahu wa ta'ala itu yang maha tinggi lagi maha suci. Maha suci lagi maha Kalau tinggi. Isa alaihissalam Pak Ustadz, Isa alaihissalam itu apa artinya? Isa alaihissalam, Isa alaihissalam adalah Isa yang sejahtera Dia gitu. maha tinggi juga toh. Bukan, alaihissalam itu alaihissalam salam atasnya. Gimana sih? Salam sejahtera. Kan Isa alaihissalam toh. Isa alaihi salam, Isa alaihi salam, Iya, ya sama-sama salam mati sejahtera mereka, atasnya. toh. Ini artinya alaihi salam, salam sejahtera atasnya. Sama-sama Gimana maha sih? tinggi Pak Ustadz. Gimana sih Pak Ustadz? Jadi Aduh. saya mau tanya samamu, bentar Bang Billy. Maha tinggi ini ya perjanjian lama ini munculnya di abad ke-7 kah? Itu sudah abad pertama, Abang. Makanya kamu mengutip. Oh ya berarti mengutip di abad salah. ke-7. Berarti salah kata kamu tadi, Menambahi. Allah muncul di abad Nah, ke-7 itu sudah salah jelas berarti. Allah itu maha tinggi. Tidak perlu Allah SBT, tidak perlu. Jadi yang maha Itu tinggi apa? itu bukan muncul di abad ke-7, bukan. Lah sekarang Isa alaihissalam gimana Pak Ustadz? Dia maha tinggi Isa apa? alaihi salam salam sejahtera atasnya. Kenapa? Iya, Itu maha artinya? tinggi kan dia tuh. Apanya maha maha tinggi tinggi? tuh. Dia nyambung. Loh, Isa alaihissalam itu apa artinya? Isa alaihi salam, Isa salam sejahtera untuknya atasnya. Kenapa? Itu artinya Katanya Allah SBT itu maha tinggi kan toh? ya subhanahu itu bahasa Arab. Subhanahu Allah. maha suci Ya, toh. dia. Ya maha suci miliknya. Tuh. Kalau Isa Kau dengar. alaihissalam Dengar. Nih, ku jelaskan. Ya. Subhanahu itu artinya maha suci dia, ya. Maha suci kesucian toh. miliknya. Wa ta'ala itu yang maha tinggi dan maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi yang maha tinggi. Itu artinya subhanahu wa ta'ala biar kalian tahu ya. Terus Kalau alaihissalam. ya Isa alaihi salam, ya Isa salam sejahtera atasnya. Itu artinya alaihi salam. Kalau di dalam Kenapa narasi ditambah-tambahi? Saya kalau tanya. dalam narasi Saya Torah, tanya, kenapa ditambah-tambahi? yang maha tinggi itu El Elyon yang Ya maha El tinggi. Elyon, El Elyon. Pak bahasa Ustadz, Arabnya saya mau Allah, tanya. Allah Bang Billy, bahasa Pak Ustadz, Arabnya Allah. Pak Ustadz, saya Elyon, mau Allah. tanya. Ya, saya mau tanya tuh. Kitab-kitab sebelumnya kan tidak ada Isa alaihissalam, tidak ada. Kenapa? Kenapa di abad ke-7 kok? Kenapa Kami di abad dalam ke-7 Islam kok nambah-nambahin? itu, Bang Silesius menghormati semua nabi, ya menghormati semua nabi dari Adam, Nuh, Ibrahim, semuanya Musa. Berarti Adam alaihissalam Jadi juga kami gitu. jadi kami memanggilnya Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Ibrahim Lah, iya, alaihi salam, nambah-nambahin ya Musa itu. alaihi Gimana sih salam. kalian? Apa itu artinya alaihi salam? Salam sejahtera atasnya. Biar kau paham. Ya, sekarang gini Pak Ustadz, saya tanya Anamal 91. Kata Pak Ustadz tadi, Salesius bukan orang Israel, ya toh. Benar memang. Sekarang Anamal 91. Pak Ustadz paham nggak Kenapa? itu? Apa? Itu kan dia bilang begini, sesungguhnya aku dalam kurung Muhammad Ya, Pak Ustadz, aku jalan dulu. hanya diperintahkan Baik Bang Bil. Saya terawat semua. Thank you Bang. negeri ini. Jangan pergi dulu, saya belum selesai. Jangan pergi dulu Bang Billy.
Udah selesai Bang. Waduh, Bang Billy Jadi udah kabur. Ada sesungguhnya, gantiannya nih, Bang Ben sebelum kayaknya. Pak Kingdom ya. Sesungguhnya Ada nggak? aku Nggak ada. dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki Baik. segala sesuatu. Baik, Itu hanya Baik. negeri Mekah, Pak Ustadz. Bukan Baik. untuk Baik, Indonesia. saya jawab. baik saya jawab ya. Silakan. Itu kan ada Allah negeri Mekah, betul? Ada Allah Israel, ada Allah Islam, Allah negeri Mekah. Saya mau tanya sedikit, Allah Kristen mana? Di mana Allah Kristen di mana? Di mana? Anda Di mana tanya. Allah Kristen? Pak Ustadz ikut Allah negeri mana? Bentar dulu. Pak Saya mau Ustadz itu- tanya, Anda Enggak, mempermasalahkan saya- Allah Pak ini Ustadz Anda kan punya bertanya tadi, toh. atau tidak Salesius gitu? Iya bukan tahu. orang Israel kan gitu toh, Pak Tahu, Ustadz saya ya, mau toh. saya mau jelaskan sama Anda. Sebentar dulu ya. Jadi gini, ya. Allahnya Kristen itu Sebelum kamu adalah Allah sebelum yang kamu disembah oleh mempertanyakan Israel, masalah ya. Allah, ya. Saya mau tanya Abraham, dulu, Ishak, dan saya mau Yakub itu validasi Allahnya dulu. Kristen. Bentar dulu Kingdom ya. Jadi Allah Israel ada, Allah Islam ada. Kau mempertanyakan Allah Kristen mana? Ada nggak tunjukkan Bukan dalam Allah kitabmu? Islam, Allah negeri Mekah. Ya negeri Mekah ada, ya. Terus Bukan Allah Kristen Allah mana? Islam, Pak Ustadz. Allah negeri Kristen Mekah. mana? Allah Kristen mana? Allah Kristen mana? Allah Kalimantan ada nggak di situ? Allah Kristen Allah mana? Kalimantan ada nggak? Ada Kalimantan ada Allah nggak? Allah Kristen mana? Coba Nggak ada, jawab kan? dulu. Pak Ustadz Nggak ada, ikut kan? Allah yang mana? Coba Allah Kristen ada nggak? Pak Ustadz ikut Allah yang mana? Bentar saya tanya dulu, Allah Kristen ada nggak? Berarti ada berapa Allah di situ, Pak Ustadz? Allah Mekah dan Allah Israel. Allah Kristen ada atau tidak? Atau- Yang saya tanya tuh samamu, Allah Kristen berapa itu di Allah? mana? Ada atau tidak? Ada berapa Allah? Kamu kan tanya. Ya iya, ada Ah. berapa Allah itu? Kalau ada Ya, Allah Israel, Allah Kristen ada atau Mekah, tidak? Itu ada berapa? Allah Kristen ada atau tidak? Kami menyembah Allahnya Israel. Kami menyembah Allahnya Israel. Kagak punya Allah, lalu Lah, kamu. kenapa kau nanyain Allah? Kamu menyembah. Kenapa Loh. kau malah nebeng Loh. Allah orang? Lah, Kenapa? Pak Kenapa? Ustadz Kenapa? menyembah Allah negeri mana? Iya. Loh, Kenapa kenapa kau Pak nebeng? Ustadz Coba? menyembah negeri orang? Lebih baik kami punya Allah sendiri, Israel punya Allah sendiri. Lalu kenapa kau nebeng? Coba. Lah iya, mana Allahnya Indonesia mana? Kenapa kau malah Mana nebeng Allahnya ke Tuhan Indonesia? orang? Coba. Penumpang Nah, gelap nah, kalian nah, ini. nah, nah. Penumpang gelap. Lah iya. Penumpang gelap. Loh, Pak Ustadz ngikut Allahnya siapa? Saya tanya. Penumpang gelap kalian Pak Ustadz tuh. ngikut Allahnya siapa? Jadi nggak ada ya Allah Pak Kristen Ustadz nggak ikut- ada, oke? Ikut Allahnya siapa, Pak Ustadz? Jawab dulu, Pak berarti Allah Ustadz ikut Kristen nggak Allahnya ada. siapa? Berarti Allah Kristen itu nggak ada, betul? Loh, kami menyembah Allahnya yang orang Israel. Kami Lah, mengikuti nebeng penumpang Allahnya orang Israel. gelap. Penumpang gelap beda kata Israel, beda. Namanya pengikut. Beda. Allah Kalau Israel Pak itu Ustadz, dia penumpang tidak gelap menjadi nggak? manusia. Dia tidak menjadi manusia. Allah Loh. Israel itu. Enggak, saya tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ikut Allah yang mana? Ya kamu mempertanyakan Allah, tak sedangkan kamu kagak punya Allah, nebeng orang gimana sih? Loh, ya saya tanya karena Pak Ustadz kan bilang Salesius bukan orang Israel. Pak Ustadz juga bukan orang Arab. Salesius, gantian sebentar, Bang. Aduh. Pak Ustadz ikut Allah yang mana? Sebentar lu panggil dong, biar Pak Ustadz nih Kenapa? mentret gitu loh. Biar mentret Menjeret gitu. apa aja? Ah. Sebentar, Bang. Tuhan nebeng ke Sebentar, orang Iya, mau Pak Ustadz menjeretin ikut saya Allah yang gimana mana? sih? 1 menit aja. 1 menit Loh. aja. 1 menit aja. Saya Bang Salesius, di sebentar. situ ada dikatakan 1 Ikut menit Allah aja. yang Allah mana? negeri Dengar lu Mekah. panggil dong, biar jelas dulu dia Allah ini. Biar nggak Israel. framing terus dia. Allah Iya tuh. Kristen Iya. mana? Menyembah Allah Nggak siapa? ada kan kayak gitu. Jadi gini, Menyembah sebentar Bang Allahnya siapa, Pak Salesius. Ustadz? Bang Salesius sebentar. Bang Yusuf, izin bicara Nggak sebentar. ada. Izin bicara. Apa tuh? Izin. Gini,
Gini Bang Salesius, Mentret dia ya. Pak Gindo, mentret dia. Mencret Iya. kan kamu. Bang Salesius. Nggak ada Allah mau mempermasalahkan Orang Allah sama Al-Quran saya. menyatakan dia menyembah Oke. Ya, orang. sebentar. Mentret, Ya. mentret. Allah Aduh, Kristen mentret. mana? Allah Kristen mana? Baik. Allah Kristen mana? Baik. Lah, Allah Kristen sekarang mana? ikut- Penumpang ikut- gelap. Izin kalian. bicara Ikut Allah dulu. yang mana Pak Ustaz? Saya tanya. Izin. Penumpang Izin bicara gelap. dulu. Lo enggak, Izin bicara Allahnya dulu. Pak Ustaz ikut Allah yang mana? Penumpang Bang gelap. Salesius, Penumpang gelap. Bang Salesius, bentar izin Penumpang bicara dulu. gelap kau. Nah, izin bicara Ya, aja, silakan, 1 Pak menit Gindo, aja. silakan. Iya, 1 menit Oh. aja. Nanti setelah itu kalian berdua Ya lanjut. silakan. Baik. Jadi gini Bang Yusuf ya. Allah yang benar itu adalah Allah Apanya yang pula? disembah oleh Abraham, Ishak dan Sepakat. Yakub. Pakat. Sepakat. Abang sudah mengakui bahwa abang punya Allah sendiri yaitu Allah Mekah. Berarti berbeda dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Abang bertanya, Baik. sebentar. Ya, abang bertanya, Kristen punya Allah tidak? Kami Kristen menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan Israel. Iya nebeng. Sebentar. Jangan dulu. Nebeng Karena itu semua namanya manusia- nebeng Tuhan Abang. orang. Abang, semua manusia di dunia ini gini Bang. Allah Kristen ada nggak, jawab jujur dulu. Jangan nebeng Dengar, Tuhan orang. makanya- Allah Kristen makanya ada dengarkan nggak? dulu. Iya, Allah kami Kristen ada nebeng nggak? Allahnya orang Israel. Pak Ustaz Iya nebeng Allahnya siapa? nebeng. Ya, sebentar saya bicara dulu. Allahnya Saya siapa? bicara. Nebeng. Ya. Allahnya siapa Pak Jadi- Ustaz? Baik. Loh, Oke, lah, baik. Allahnya Saya siapa ikut. Pak Ustaz? Bang Salesius, sebentar Abang. Abang, sebentar. Loh. Jadi, Pak Ustaz Bang di Yusuf, sepi ini. Nebeng Bang. Allahnya siapa? Nebeng Allahnya siapa? sebentar Ayo Bang jawab. Salesius. Bang Saya Salesius, jawab sebentar, Pak Bang. Ustaz Bang. ngomong. Yang penting kamu sudah ngakuin dulu. Ya udah, saya dengarkan Loh, Cundung dulu. jawab. Kamu jangan jadi penipu di sini Pak Ustaz. Allah nebeng kan, Allah nebeng. Dan Nanti kamu- urusan Allah nebeng udah Allah nebeng kan kayak gitu. Kan udah diakuinya nebeng gitu, gak punya Allah Kristen, mau mempermasalahkan Allah negeri Mekah. Ya udah. Allah sendiri aja kagak Oke, punya. lanjut aja. Allah gimana? Lanjut aja. Apa Lanjut yang kau aja. tanya tadi? Bentar baru Apa saya- yang kau tanya? Ya, enggak. Bentar baru saya naik lagi karena saya mau lanjut kerja dulu. Sebentar saya naik lagi ya. Yang lain Ya lanjutin. udah, oke. Baik. Halo, selamat siang, sore. Ya, assalamualaikum. Kali jangan Selamat sore. sore mau tanya Mbak. gitu. Mbak ini Islam. Jadi Kristen. lupa saya pas lihat Pak Yusuf apa yang mau ditanyakan. Sumpah. Langsung Mbaknya down Islam gitu atau kan. Kristen, Mbak? Saya alhamdulillah Islam. Pak Yusuf Islam. dan saya seorang Oh, pengagum dan ya saya udah. kurang suka saat dia menyebut Kalimantan. Saya kurang suka itu. Kan kita sama-sama Oh. Kalimantan. Jangan membawa ini loh, nanti ribut gitu. Tapi Oh. saya apa? Langsung ini turun aja dah daripada malu-maluin. Ayo, Langsung blank Pak Yusuf. Iya, oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi nih. Ini lagi nih. Ya, ada yang perlu saya obati. Mikmu ketutup itu. Ngomonglah. Miknya buka dulu miknya. Mik kamu buka dulu mik kamu. Jaringan. Sorry. Tunggu, jaringan Nah. jaringan. Tadi susah. Ya, tadi jaringan. Kalau boleh tahu saya dengan host kan pernah membahas tentang Roh Kudus kan. Lalu kemarin saya tunggu Pernah. itu waktu sebelum bilang besok karena selagi sakit gigi kan. Jadi kita apa kita lanjutkan itu? Udahlah itu. Sudah dipelajari. Kalau Masih saya dipelajari mempelajari atau yang belum? datangkan malaikat di situ. Malaikat dengan Roh Kudus beda. Iya, berbeda. Berbeda. Berarti Tuhan bisa dibawa malaikat gitu.
Tuhan bisa dibawa malaikat. Itu tidak berbicara Tuhan bisa dibawa malaikat. Itu Lah kan berbicara katanya tentang mengandung Roh informasi bahwa Kudus. yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Iya, itu disebut anak Allah yang maha tinggi, bukan malaikat. Kalau di sini yang kau kandung itu adalah malaikat, nah itu beda ceritanya. Tapi yang kau kandung itu adalah apa? Adalah ilahi, ya. Dikatakan bahwa yang kau lahirkan itu disebut Kristus Tuhan. Ya, Kristus Tuhan. Ya di kan kota yang Daud datang di dalam situ Lukas. kan malaikat. Jadi yang dikatakan Gini. Saya malaikat nggak ngerti gini. mengkonfirmasi. Maria itu kan dia mengandung dari Roh Kudus. Tapi ternyata di Lukas kan yang datang tuh malaikat. Apakah malaikat ini membawa Roh Kudus? Tidak, masa malaikat membawa Roh Kudus. Lah terus Tidak gimana? bisa. Seperti Ustadz Ucu kan bilang Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Jadi yang dikandung itu disebut anak Allah, ya. Begitu. Disebut anak Allah yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria bahwa yang dikandung itu disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Itu yang dimaksud, bukan disebut malaikat yang maha tinggi, bukan begitu, tapi disebut anak Allah yang maha tinggi, bukan Roh Kudus yang maha tinggi, bukan begitu, ya. Itu dikonfirmasi, itu disampaikan. Masalahnya dikasih di satu sisi dijelaskan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Ternyata kalau kita lihat di tempat lain Roh Kudus itu malaikat, kan kayak gitu. Dari penjelasan Matius dan Lukas beda. Coba tunjukkan, tunggu ayatnya mana supaya kita bisa lihat. Ya, kalau seandainya ada, nanti saya mungkin kurang saya punya level untuk belajar. Coba. Ntar. Di sini kan nih. Nah, kelahiran Yesus katanya kan gitu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kan gitu. Ini Maria yang ngandung dari Roh Kudus. Habis itu, nih, aku ke Lukas dulu. Intinya tidak mengandung dari malaikat kan, dari Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam kealahan. Ya, hakikatnya adalah Allah. Tuh, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Tadi kata Matius Roh Kudus tuh dikandung dari Roh Kudus, yang dijelaskan Lukas malah malaikat yang datang. Ya, dikonfirmasi bahwa yang dikandung itu malaikat mengatakan kepada Maria bahwa ini informasi dari Tuhan, bahwa yang dikandung itu adalah benih ilahi atau Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus, dan kau lahirkan itu adalah anak Allah yang maha tinggi, ya. Itu disebut satu geng, ya, sekelas yang sama dan setara dengan Allah, begitu. Bukan Gabriel yang aku akan malaikat akan menaungi engkau. Nah, kalau malaikat menaungi engkau itu lain ceritanya, tapi Roh Kudus akan menaungi engkau. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dalam kealahan, dalam ajaran kekristenan, begitu loh. Bagaimana? Makanya saya bingung. Yang satu menceritakan kayak gini, Roh Kudus Jangan bingung lah. mengandung dari Roh Yang Kudus. siapa? Yang Ya, satu menceritakan yang datang justru tuh malaikat kepada Maria. Iya, yang datang malaikat untuk memberikan informasi, mengkonfirmasikan bahwa yang dikandung ini adalah malaikat anak itu Allah. bawa Roh Kudus gitu. Malaikat itu pelayan, dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, begitu loh, kepada Maria. Dia pelayan loh. Kalau Roh Kudus itu bukan pelayan, dia adalah Allah, ya. Roh Kudus dengan malaikat beda.
Karena apa aku bilang berbeda? Karena Roh Kudus adalah Allah, malaikat adalah ciptaan, sang pencipta adalah Roh Kudus. Ciptaan Matius adalah malaikat. 8 Jadi berbeda Matius lah 1 dia. nomor 18 ya. Matius 1 nomor 18. Di situ dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Oke. Di Lukas 1 nomor 26 di situ dikatakan malaikat yang datang. Kan kayak gitu. Nah, kata kamu malaikat ini hanya mengabarkan Maria mengandung dari Roh Kudus. Baik, berarti malaikat ini Menyampaikan. membawa Roh Kudus gitu. Karena sebelum malaikat ini datang, Maria tidak ada mengandung Roh Kudus. Setelah malaikat itu datang, baru Maria mengandung Roh Kudus. Iya, Jadi malaikat ini bawa Roh saling Kudus gitu. melengkapi. Bukan, sama dengan Anda, dengan saya. Lahir apakah Roh Kudus ada bawa kita? Maksudnya malaikat bawa kita ke kandungnya. Bukan kan? Kita Makanya saya Begitu, ku bilang brother. jadi bingung saya jadinya. Masa kalau Roh jadi, Kudus itu ku Tuhan, sampaikan. ya masa Tuhan dibawa malaikat gitu. Iya. Tuhan dibawa Di malaikat. mana Tuhan membawa malaikat? Di mana malaikat membawa Tuhan? Maksudnya mengkonfirmasikan kepada Maria adalah hamba Tuhan, mengatakan bahwa yang dikandung ini dikonfirmasi, disampaikan, diberi informasi bahwa anak yang dikandung itu disebut anak Allah yang maha tinggi. Begitu loh, bukan anak malaikat. Cobalah memahami. Kalau disebut yang dikandung itu adalah benih malaikat, nah, itu lain cerita. Atau dinaungi malaikat, itu lain ceritanya. Karena malaikat adalah ciptaan, bukan pencipta. Kalau Roh Kudus adalah pencipta, ya, pribadi ketiga dalam kealahan. Dia adalah penyempurna segala sesuatu. Karena ketika Yesus mau terangkat ke surga, dia mengatakan, dia berjanji kepada rasul-rasulnya, Roh Kudus akan menyertaimu dan diam di dalam diri orang percaya. Ya, begitu, di dalam orang percaya. Sehingga pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, disitulah Roh Kudus bekerja, ya, untuk membimbing orang dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran. Begitu ditarik oleh Injil. Jadi sehingga pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu 3.000 orang dibaptiskan. Itu di situ orang Yahudi diaspora, di mana mereka sudah beranak cucu di negeri orang. Karena pemberontakan, kadang itu diperbudak oleh apa. Jadi mereka beranak cucu di negeri orang. Jadi ketika pada hari Pentakosta mereka harus datang di situ pada hari Pentakosta, hari raya itu, ya. Dan di situ kesempatan rasul-rasul orang Galilea ini memberitakan kabar baik sehingga mereka mengerti. Jadi Roh Kudus itu tidak terikat oleh satu bahasa, ya. Dan Tuhan mengerti semua bahasa. Bentar. Saya mau tanya dulu. Roh itu ciptaan atau bukan sih? Yang dari mana? Yang Roh Kudus. Roh Kudus tidak ciptaan, bukan. Ya. Roh Kudus bukan ciptaan. Bukan. Roh Kudus bukan Macet. ciptaan. Ya. Kalau yang roh tidak kudus ciptaan gitu. Ya. Bukan macet, jaringan kurang bagus. Ya, itu dinafasi oleh 7. Ya. Allah Bentar. Saya mau memberikan apa? bingung Menafasi masalah roh nih, dan bentar. menjadi manusia makhluknya yang hidup. Macet nih kamu nih. Jaringannya jelek kali. Saya yang macet atau dia, teman-teman? Siapa yang macet? Nah, udah aman. Jelas nggak suara saya? Iya, jaringan. Iya. Iya, patah-patah, macet-macet gitu, mati-mati. Iya. Oh, patah-patah, macet-macet loh. Mungkin saya mungkin. Iya, mungkin. Atau saya turun dulu, nanti saya naik lagi. Bagaimana? Kalau kamu tuh Saya sambung turun, malam aja, naik soalnya lagi, saya bagaimana? mau Tidak. asar di sini. Oh,
Oh iya, Oh, iya. malam aja nanti jaringannya nggak jelas kayaknya. Oke. 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 Oke, boleh.